kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah dari kitab Tafsir Ibnu Katsir ya. Kemarin sampai pada ayat yang ke-35. Sekarang kita lanjut ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina fasayyidika wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Amin. فأزلهما فأزلا lalu menggelincirkan huma keduanya. Siapa? Asyaitonu, syaitan. Jadi kemarin telah kita ceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dimasukkan ke dalam surga dan hidup di dalam surga. Sudah kita bicarakan ya kemarin ya. Khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Adam itu diciptakannya di surga atau di luar surga. Tidak ada dalil yang qat'i untuk menentukan apakah dia di surga atau di luar surga penciptaan. Allah cuma mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qulna adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba. Di mana itu sebelumnya? Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi setelah diciptakan, kemudian kemarin telah kita bicarakannya, Siti Hawa itu diciptakan setelah Nabi Adam dulu. Jadi kalau ada yang bilang diciptakannya Siti Hawa itu dari tulang rusuk, itu enggak ada dalilnya itu. Itu cerita Israiliyat. Israiliyat, dalilnya kurang sahih. Yang sahih adalah setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Siti Hawa diciptakan. Terus kemarin telah kita bicarakan, katanya setelah dalam dongeng Israiliyat itu ya, yang sering kita dengar, ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian hidup di dalam surga, dia kesepian. Dia kesepian, terus Allah menciptakan Siti Hawa untuk menjadikan teman. Ini juga di kalangan para ulama menjadi berbeda pendapat. Apakah surga yang dihuni Nabi Adam itu surga yang nanti akan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ataukah surga yang lain? Ini juga diperdebatkan. Artinya para ulama hilaf di sini. Karena kalau menurut para ulama surga itu tempat yang kekal dan abadi. La yabhu anha hiwala. Jadi orang yang sudah masuk surga tidak mungkin akan keluar dari surga. Kalau surga yang dijanjikan oleh Allah ketika nanti akan ditempati oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian Nabi Adam sudah ada di surga, tetapi
masih keluar juga dan menyelisihi daripada firman Allah, la yakun anha hiwala, la yakuna anha hiwala. Makanya wallahu a'lam, bagian mufassirin mengatakan bahwa surga yang didiami Nabi Adam itu surga yang nanti akan didiami oleh orang-orang yang beriman, tempatnya nanti di akhirat, atau surga yang mana, atau ada semacam satu tempat yang di situ sudah menyerupai, yang di situ adalah penuh keindahan, penuh dengan fasilitas, maka disebut surga. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa surga ini yang ditempati Nabi Adam itu surga nanti yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa atau bukan. Itu yang alasan yang pertama. Yang kedua, di samping Nabi Adam tidak mungkin keluar dari surga kalau surga yang layak anha hiwala itu tadi. Yang kedua, bahwa surga itu mustahil yang di dalamnya itu orangnya kesepian, menjadi murung atau menjadi apa ya, galau kalau bahasa kitanya kan. Ya. Karena di surga itu segalanya sudah ada dan diceritakan atau dikisahkan bahwa surga itu di dalamnya ada beratus-ratus, berpuluh-puluh para bidadari. Jadi wallahu a'lam surga yang mana. Yang jelas di sini dikatakan setelah Nabi Adam diciptakan, maka Allah mengatakan kulna, maka berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun uskun, bertempatlah anta, engkau, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga, di sebuah tempat yang di situ serba indah, fasilitasnya lengkap. Dan namanya juga di surga, nggak perlu dengan susah payah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik makan, minum, dan segala sesuatunya. Makanya orang-orang sekarang kalau singgah di suatu tempat, di situ tempatnya indah, apa-apa ada, itu mengatakan inilah surga dunia, bagaikan surga. Wa kula minha, ini masih ayat yang kemarin. Wa kula minha, dan makanlah kalian, dan makan minumlah kalian, maksudnya kalian itu kamu dan istrimu, minha, dari apa yang ada di surga, rogodan, segala sesuatunya, dari berjenis-jenis rogodan itu berjenis-jenis. Kalau di sini dikatakan lampatan, beberapa lampatan, persediaan. Dari persediaan, dari segala sesuatunya yang ada, dengan cara leluasa, semaunya, apa yang kau mau. Rogodan itu dari apa yang ada, apa yang kau mau, makan dan minumlah di situ. Itu di mana saja kamu, di bagian mana saja, terserah. Jadi di surga itu nggak ada larangan. Nah, ini yang selanjutnya, inilah yang membedakan antara surga yang sering dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang ini. Kalau di sini masih dikatakan rogodan hayatu syituma, semau kamu secara leluasa mau kamu, artinya ya, mau kalian, hayatu di mana saja, di bagian mana saja, syituma, kalian menyukainya, kalian berdua menyukainya. Apa yang kalian sukai dimanapun kamu berada di surga ini, di surga yang diceritakan itu tadi, silakan dimakan dan diminum jika kamu mau. Tapi masih ada satu, wala taqrabu hadhihi syajarata, tetapi kalian berdua sekali-kali jangan mendekati hadhihi ini syajarata, pohon, yaitu disebut pohon khuldi. Padahal bagian ulama menafsirkan ini adalah pohon anggur. Tapi sebagian orang banyak yang mengatakan pohon khuldi, bukan. Ini sebenarnya pohon anggur. Dan anggur itu dijuluki sebagai predikat pohon yang khuldi, kata Iblis kan.
Khuldi itu artinya dari kata-kata kholidin, pohon keabadian. Makanya setan atau iblis itu menipu Adam itu mengatakan, kenapa kamu nggak boleh makan pohon dari itu, nggak boleh makan, nggak boleh mendekati pohon itu. Wala taqrabu itu artinya bukannya jangan kamu makan, tapi jangan kamu dekati, jangan kalian dekati. Bukan kamu, tapi kalian, jangan kalian dekati pohon itu, kata iblis, karena pohon itu adalah pohon keabadian. Allah nggak mau kalau kamu selamanya di situ. Kamu itu akan ditempatkan di tempat yang lain, karena Allah sudah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu akan dijadikan penghuni bumi. Maka jika kamu makan satu pohon itu, kamu akan ditempatkan di luar sini, akan ditempatkan di bumi. Nah, kemarin sudah kita ceritakan bahwa manusia itu sifatnya seperti itu. Kalau disuruh belum tentu dia mau, tapi kalau dilarang kebanyakan dia terjang. Termasuk kita kan, disuruh sholat ogah-ogahan, kadang nggak mau. Disuruh ngaji, thalabul ilmi, ogah-ogahan juga, nggak mau juga. Tapi kalau yang nggak disuruh bermaksiat, malah mereka melakukannya. Nah, dari hal-hal watak manusia yang seperti ini pula yang dipunyai oleh Adam dan Hawa. Dari ribuan, dari jutaan, dari sekian banyak yang dihalalkan di surga, mereka berdua nyantai-nyantai saja. Tapi satu saja yang dilarang, maka dia penasaran. Dan akhirnya dilanggar juga. Itu sifat daripada manusia. Kenapa kalau engkau dekati ini satu pohon, fatakun, maka kalian berdua, salah satunya atau keduanya, jika mendekati salah satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fatakuna minal dzalimin, maka kalian akan jadi termasuk orang-orang yang aniaya atau menzalimi diri kalian sendiri. Bang Saad, terima kasih, welcome. Selamat pagi, selamat bergabung. Setelah Adam dan Hawa, oh iya, itu tadi ceritanya tentang Nabi Adam. Terus Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, nggak benar. Yang benar Siti Hawa diciptakan oleh Allah dan nggak diterangkan dari tulang rusuk, enggak. Yang namanya tulang rusuk itu adalah katanya ada yang hilang. Kemudian tulang rusuk manusia itu ada yang hilang satu katanya. Coba dihitung aja. Pasti dadanya nanti nggak sama antara kanan dan kiri kalau memang seperti itu. Tapi nyatanya dada kita tulang rusuknya utuh semua. Jadi akidah yang salah yang sering didakwahkan oleh mereka dengan mengatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tulang rusuk, enggak benar. Yang benar itu Allah a'lam, Allah menciptakan dari apa saja itu terserah Allah, karena Allah qudrat iradat, maha kuasa dan maha punya kehendak. Dan jika Allah sudah mengatakan innama, sesungguhnya Allah itu amruhu, dengan segala sesuatunya itu idza arada, ketika dia berkehendak syai'an, kepada sesuatu, ayyaku, tinggal berfirman, lahu, bagi yang dia kehendaki, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi kalau yang diceritakan oleh banyak orang bahwa Siti Hawa atau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, itu adalah cerita Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel yang suka mencampur adukan, mengacaukan, memberikan subhat kepada umat tentang syariat Islam. Banyak di antara kaum Bani Israel yang ingin menghancurkan umat Islam dengan cara seperti itu, dengan mengulak-alik, merubah-rubah, menambah dan mengurangi ayat-ayat suci Al-Quran. Yang jelas mereka nggak bisa akan merubah tentang
ayat sucinya, teksnya nggak bisa. Tapi mereka akan berusaha merubah artinya, tafsirnya, sehingga pemahamannya itu tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Kami sekarang kan seperti itu kan. Maka dirubah dengan kepentingannya mereka. Agar pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak lurus. Fa'azalahuma. Kita lanjutkan ayatnya ya. Fa'azalahuma, lalu menggelincirkan keduanya siapa asyaitonu, setan, iblis artinya di sini ya. Anha darinya, dari surga maksudnya ya. Kemudian digelincirkan, bukan dikeluarkan tapi digelincirkan. Karena yang mengeluarkan itu bukan iblis, tapi Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhrajahuma, maka mengeluarkanlah keduanya mimma kana, dari apa yang ada karena di dalam keduanya di dalam surga itu, fihi, di dalamnya. Disebabkan dengan satu larangan itu dari tipu daya iblis itu, maka Adam tergelincir dengan perilakunya. Maka artinya pada saat itu kalau bahasa kita didiskualifikasikan, dikeluarkan dari surga. Allah berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, kata Allah, ihbitu, turunlah. Jadi surga ini ada di atas ya. Kalau ada yang tanya surga itu di mana, di atas. Kalau neraka di mana, di bawah. Bawah mana, wallahu a'lam, tidak diterangkan di bawah bumi atau di mana, nggak tahu. Pokoknya kalau surga di atas, kalau neraka di bawah. Di atas mana, wallahu a'lam. Ayat ini menunjukkan ihbitu, turunlah, bukan keluarlah. Ukhruju, kalau keluarlah itu kata-katanya ukhruju, ukhruj, keluarlah. Ukhruju maka dia keluar. Fakhruju maka dia keluar. Tapi ini kata-katanya ihbitu, maka turunlah dari surga. Wa'dukum li ba'din, turunlah kalian. Wa'dukum li ba'din, sebagian daripada kalian, li ba'din, kepada sebagiannya, ataupun akan menjadi musuh, saling bermusuhan. Dan ini nggak bisa dihindari. Antara manusia dan setan sudah jelas kan, manusia dengan iblis. Setan sekarang ya, setan itu keturunan daripada iblis. Kalau iblis itu betul-betul biangnya setan. Tapi kalau setan itu adalah watak yang dipunyai oleh iblis. Maka setan itu terbagi menjadi dua. Ada setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Di dalam surat An-Nas diceritakan minal jinnati wan nas. Aku berlindung dari setan dari golongan jin, wan nasi, dan berlindung aku juga dari setan dan golongan manusia. Jadi kalau ada setan yang digambarkan di sinetron-sinetron, di konten-konten setan itu bentuknya pocong, itu salah, bukan seperti itu. Setan itu dari kata-kata asyayatin, artinya jauh, jauh dari kebaikan, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari rahmat Allah. Jadi manusia yang jadi setan itu manusia yang sudah jauh dari petunjuk Allah dan jauh dari tuntunan Allah, jauh dari rahmat Allah. Artinya kalau sudah jauh dari rahmat Allah menjadi setan, dia adalah al-mal'un, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para setan-setan sekarang dari golongan jin itu adalah anak buahnya atau perkembangan manifestasi dari biangnya yang namanya jin, yang dulu itu membangkang dari perintah Allah. Ketika Nabi Adam diciptakan, disuruh sujud untuk hormat kepada Nabi Adam, dan dia tidak mau tunduk dan sujud.
Tidak luarnya selamat pagi. Ih, sampai mana tadi? Disuruh turun dari surga. Jadi surga itu di atas. Setelah Nabi Adam entah berapa ribu tahun, entah berapa ratus tahun, entah berapa puluh tahun, nggak ada keterangannya ya. Kalau ada keterangan yang di situ menerangkan sekian tahun itu juga mungkin ijtihad para ulama ya. Yang jelas Nabi Adam setelah diciptakan karena makhluk yang mulia maka ditempatkan di tempat yang mulia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa di situ sama iblis sama malaikat enggak diceritakan seperti itu. Karena iblis enggak mungkin masuk ke dalam surga, enggak bisa. Karena iblis bukan tempatnya di surga. Silahkan Anda. Dan iblis, katanya ada yang bilang bahwa iblis itu dulu golongan malaikat, bukan. Malaikat nggak pernah jadi iblis dan iblis nggak pernah jadi malaikat. Karena sudah jelas bahwa iblis itu diciptakan dari api dan malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Jadi nggak mungkin iblis menjadi malaikat dan malaikat menjadi iblis. Ini juga perlu diluruskan karena banyak orang yang keluar-keluar di sana di luar ya. Ketika menafsirkan ayat ini sering mengatakan bahwa iblis itu namanya Azazil. Azazil dulu itu ibadahnya tekun sekian ribu tahun sampai jadi pemimpinnya malaikat. Itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Bahwa malaikat dengan iblis beda. Malaikat memang imannya itu statis, sementara iblis imannya adalah mardud, imannya tertolak. Kalau malaikat itu imannya matbu. Matbu itu artinya malaikat imannya tidak pernah berubah-ubah, imannya tetap kokoh, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia imannya bisa iman makbul, bisa iman mauquf, bisa menjadi iman mardud juga. Jika manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, akidahnya benar, maka imannya menjadi iman yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang penuh dengan dosa disebut mauquf imannya, masih predikatnya masih terhenti antara diterima atau ditolak. Kemudian yang terakhir adalah iman mardud. Iman mardud itu iman yang ditolak. Ketika dia menjadi kufur, menjadi kafir, mengikuti sepak terjang iblis, ketika di dunianya tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut iman yang mardud, iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi akidah kita perlu kita luruskan bahwa malaikat gak pernah jadi apa itu namanya? Gak pernah jadi iblis. Sebaliknya, iblis juga gak pernah jadi malaikat. Kalau ada orang-orang yang mengatakan iblis dulu adalah golongan daripada malaikat, jadi pemimpinnya para malaikat, salah, gak usah dipercaya. Ini perlunya kita banyak belajar. Dan kalau mau belajar, cari kitab-kitab yang sahih ya. Jangan asal kitab, karena banyak kitab-kitab yang menyesatkan. Maka kami berpandukan kepada kitab tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Yang ini adalah menjadi rujukan para ulama salafus saleh. Kuliah 12 welcome. Ihbitu, turunlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa.
Ba'dukum li ba'din, sebagian kalian li ba'din kepada sebagiannya aduun akan menjadi musuh. Tadi saya ceritakan yang pertama permusuhan kita kepada iblis dan setan. Simbol daripada iblis adalah kesesatan dan simbol daripada Adam atau manusia yang fitrah yang sesungguhnya adalah kebenaran. Maka kalau ada manusia bersekutu dengan setan atau dengan iblis mengatasnamakan kebenaran, itu juga satu kebohongan. Yang kedua, ya baik itu setan manusia maupun setan dari bangsa jin. Yang kedua, apabila ada satu orang, satu kelompok kebenaran, kemudian ada kelompok lainnya tentang kesesatan, kemudian mereka bersatu, ini juga sebenarnya nggak mungkin. Ada satu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya orang Islam ya. Orang Islam, golongan orang Islam. Dan ada sebagian yang lain yang Tuhannya itu lebih dari satu. Ada yang mengatakan bahwa Tuhannya itu lebih dari satu pokoknya lah. Ada yang anaknya, ada apanya itu kan. Kemudian antara yang tauhid ini, yang Tuhannya satu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersatu atau berbaik-baikan, bergabung dengan Tuhan yang Tuhannya banyak, maka ini juga meragukan mana sebenarnya yang benar. Karena sesungguhnya nggak akan bersatu mereka itu, tidak mungkin. Yang satu sama yang dua masih akan berbeda. Kalau mengatasnamakan ini demi persatuan, maka persatuan yang seperti apa? Makanya itu di dalam akidah Islam dilarang yang seperti itu. Karena yang namanya setan dan manusia nggak mungkin akan bersatu. Jika manusia dan setan dan iblis itu sudah menjadi satu, berarti bukan iblis yang kalah menjadi manusia, karena pada sejarahnya iblis tidak pernah bertobat dan tidak pernah kembali rujuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang bersatu dengan setan, sifat-sifat setan dengan iblis itu manusianya yang menjadi kafir. Tak mungkin iblis itu akan menjadi Islam seperti itu. Jadi mudah ya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Karena di akhir-akhir zaman ini sudah banyak rancuan atau subhat yang diperlihatkan kepada kita, yang digelorakan oleh mereka, yang dikampanyekan oleh mereka, agar manusia yang bertauhid itu hilang tauhidnya, imannya hilang untuk mengikuti mereka yang di luar tauhid. Ini dalam hal beragama, dalam hal keyakinan ya, bukan dalam hal akidah ini maksudnya, bukan dalam hal muamalah. Kalau dalam hal muamalah tidak ada larangan. Manusia yang bertauhid dan tidak bertauhid, mau jual beli, mau bermasyarakat, mau apa, nggak ada larangan. Makanya kalau untuk persatuan itu tidak harus persatuan dalam perbedaan akidah ya. Kita cukup persatuan dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berkehidupan sehari-hari. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah. Ketahuilah kaum muslimin muslimat dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, bahwa ketika di pasar Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengamalkan Islam ini, di Madinah itu penduduk Madinah itu bukan hanya orang Islam saja, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Mereka saling hidup berdampingan, saling baik, saling tolong menolong, saling bermuamalah, saling berdagang, jual beli. Cuma ketika dalam akidah, dalam agama, mereka memegang prinsip masing-masing, karena ada aturannya, lakum dinukum waliyatin. Ayo,
Kalau kita mau bekerja sama dalam membangun desa, membangun negara, membangun kabupaten, membangun provinsi, ayo. Walaupun kita agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, ayo kita bekerja sama demi kesatuan dan persatuan bangsa dalam bernegara. Tapi kalau untuk akidah, lakum dinukum waliyatin. Kamu punya agama sendiri, aku punya agama sendiri. Jangan paksa kami mengikuti agama kalian, dan jangan kami tidak akan memaksa kalian mengikuti agama kami. Seperti itu. Aduun, seharusnya setan dan manusia yang lurus di jalan Allah itu harusnya bermusuhan. Jadi kalau ada musuh bertemu kok tidak bermusuhan, wah ini berarti sudah damai. Kalau sudah damai kita tahu apa tujuan damai itu. Apakah mereka yang syaitan yang sesat itu sudah menjadi Islam, mengikuti petunjuk Allah? Anak majelis, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang anak majelis. Ataukah, terima kasih sudah laporan. Ataukah manusia yang sudah lurus ini sudah sesat mengikuti jalan iblis, jalan setan? Ini yang harus kita pertanyakan. Karena pada sesungguhnya orang yang beriman tidak mungkin akan bermesraan dengan orang-orang kafir di dalam hal akidah, di dalam hal keagamaan. Walaupun tadi saya sudah katakan, Mbak Leni selamat pagi, selamat bergabung. Walaupun tadi saya katakan bahwa untuk bermuamalah, untuk bernegara, bermasyarakat, kita perlu persatuan ya. Untuk bernegara, untuk bermasyarakat kita perlu persatuan, dan itu tidak ada larangan kalau itu namanya muamalah ya. Muamalah itu untuk pergaulan, saling tolong menolong. Tetapi kalau dalam hal akidah tidak ada kamus di situ bahwa kita harus mengikuti upacara mereka dan mereka itu harus ikut juga upacara kita. Karena sudah tegas Rasulullah mengatakan di dalam surat Al-Kafirun itu Allah berfirman, lakum dinukum waliyatin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi ayo bangun kota Madinah saat itu kan, agar menjadi Madinah itu menjadi munawarah, menjadi bersinar cemerlang, kelihatan maju. Maka mereka yang Nasrani kadang-kala ikut kerjasama dalam membangun Madinah, yang Yahudi juga seperti itu. Ini tentang dunia kan. Tapi mereka juga punya akidah dan keyakinan masing-masing. Gak dicampur baur antara keyakinan mereka dan keyakinan kita. Begitu juga Nabi tidak pernah mentolerir keyakinan mereka di dalam agamanya. Oke lah, hari ini saya ikut ke sana karena mereka sudah ke sini kemarin, enggak seperti itu. Tentang akidah dan kepercayaan, tapi tentang muamalah kita saling tolong menolong. Maka untuk bersatu dalam bernegara, oke, itu memang dicontohkan oleh Nabi. Tapi bersatu dalam akidah, dalam beragama, itu larangan dan tidak boleh. Mana dalilnya? Lakum dinukum waliyatin itu tadi. Karena la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidu ma abatum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyatin. Pokoknya sekali-kali orang Islam tidak akan menyembah Tuhan lain selain Allah. Dan mereka juga tidak akan menyembah Tuhan yang hanya satu, karena mereka punya Tuhan dan yang lain. Maka yang dipersatukan adalah muamalahnya, bukan akidahnya, bukan agamanya. Walaupun fil ardi aduun menjadi musuh, memang sudah sudah menjadi sunatullah bahwa setan dan manusia itu menjadi musuh. Maka kalau ada manusia yang bermesraan dengan setan, kita ragu apakah setannya sudah menjadi manusia atau manusianya yang menjadi setan. Setannya sudah bertobat atau manusianya yang menjadi kufur, menjadi kafir. Dan di dalam sejarah fakta membuktikan bahwa setan sampai mati tidak pernah akan tobat, tidak akan pernah masuk Islam. Tetapi manusia yang banyak dari keimanan menjadi kufur, menjadi kafir. Makanya ilmu akidah itu adalah ilmu inti sebelum kita mengadakan ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain. Akidah itu adalah pokok, fondasi daripada
kehidupan beragama. Sebab sebaik apapun, sebanyak apapun peribadatan kita, muamalah kita ya terhadap Islam ini tidak akan ada gunanya tanpa akidah. Tanpa akidah yang lurus. Akidah itu diibaratkan seperti pondasi. Rumah akan megah, akan mewah, akan kokoh, akan bagus jika pondasinya kokoh. Tapi kalau rumah didirikan tidak berpondasi, mudah roboh kan? Rumahnya bagus sebenarnya. Mohon maaf ini anak majelis ya. Rumahnya bagus, mewah, tetapi mudah roboh. Pakaiannya bagus, atributnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akidahnya keropos, maka mudah dia tergerus oleh akidah selain akidah Islam, kepada keyakinan lain selain keyakinan Islam. Terus kalau Anda berdalil dengan dalil toleransi, apakah tidak cukup Nabi mengajarkan tentang toleransi? Nabi itu sudah terlalu banyak dan sangat besar membimbing umatnya, mencontohkan umatnya untuk bertoleransi kepada agama lain. Enggak seperti orang-orang sekarang yang memahami Islam ini karena tidak membaca sejarahnya, tidak belajar Islam, terutama orang-orang orientalis ya, menuduh bahwa Nabi dan para sahabatnya itu adalah kaum radikalis. Bukan. Memang Nabi pernah berperang berkali-kali, lebih daripada puluhan kali Nabi berperang dengan orang-orang kafir. Tetapi itu adalah jalan terakhir. Kalau bisa itu nggak usah pada perang lah, damai-damai saja. Dan Nabi kenapa sampai perang? Karena mereka memerangi. Tidak ada satupun peperangan yang mereka tidak memerangi kita, mereka tidak merugikan umat Islam, mereka tidak mengkhianati orang Islam kemudian langsung diperangi, nggak ada ajaran seperti itu. Terus seperti apa toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Itu tadi manifestasi dari ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Artinya Nabi membiarkan silahkan kamu punya agama, yakinilah dan jalanilah. Kami tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah mengusik agama kalian, keyakinan kalian. Karena kalian punya keyakinan sendiri seperti itu. Dinukum waliyadin, dan kami punya keyakinan. Dan kami meyakini agama kami. Maka sudahlah, agama kalian silakan jalankan sesuai dengan aturan agama yang ada kepada kalian. Dan kami akan menjalankan agama kami sesuai yang ada, yang disyariatkan kepada kamu. Seperti itu. Nggak perlu kita dicampur baur di situ. Misalnya, mohon maaf, ada doa bersama lintas agama. Ini kalau orang waras ini kan nggak nyambung ya. Di mana harus dibersamakan? Kenapa harus dibersamakan? Karena berbeda, nggak mungkin akan bersama dalam keyakinan. Saya minta yang ke utara, kamu minta yang ke selatan ya. Terus nanti kita bertemu di tengah, nggak mungkin bertemu. Makanya itu tadi ayat yang sangat halus dan sangat bijaksana sekaligus diimplementasikan oleh Nabi, dinyatakan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi dengan sangat bagus dan sangat etis. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agama aku, dan bagi kami agama kami. Itu yang benar seperti itu dalam akidah dan keyakinan. Tapi dalam muamalah kita bercampur baur, kita saling membantu, bahu membahu untuk menciptakan satu suasana yang sejuk, yaitu saling guyub rukun walaupun berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan. Tapi perbedaan itu tidak akan menjadikan kita centang perenang dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berbangsa. Makanya di Indonesia ya ada satu moto yang sudah disepakati, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu sudah disepakati dan itu cocok untuk agama manapun. Satu, harus orang berketuhanan. Nggak boleh orang yang tidak bertuhan atau ateis hidup di bumi Indonesia. Artinya dia akan bikin kerusakan.
Orang yang tidak punya agama akan bikin kerusakan, akan merusak. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka atas dasar ketuhanan itu tadi, manusia ini akan tercipta keadilan dan keberadaban, saling menghormati dan saling menghargai. Dan itulah terjadi persatuan di negara Republik Indonesia. Maka jangan kita hanya cuma berkuar-kuar tentang Pancasila, tetapi digunakan untuk memusuhi orang lain. Pancasila untuk persatuan loh teman-teman ya. Kenapa di dalam bernegara, dalam bermasyarakat ini kita perlu persatuan? Banyak dalil-dalil dari kata-kata yang mengatakan satu kita tetap teguh, bercerai kita runtuh, seperti itu kan? Karena tanpa persatuan tidak akan mungkin tercipta keadilan sosial, keadilan yang bernapaskan peradaban, saling beradab, saling menghormati, sehingga rasa keadilan itu tercipta keindahan di dalamnya. Juga pada sila keempat, untuk menciptakan itu semua maka perlunya ada pemimpin, dan pemimpin itu yang mengelola adalah permusyawaratan agar segala sesuatunya itu dimusyawarahkan. Nah, ini kita bukan ahli Pancasila, tapi sedikit saja kita mengutip dari butir-butir Pancasila yang ada di dalamnya itu ya, seperti itu. Nanti kalau kita bilang kita bukan ahlinya nanti salah. Kita lanjut kepada walakum fil ardi di sini ya, tibatin adun menjadi permusuhan. Jadi yang musuh itu harus kita musuhi. Setan nggak boleh kita baiki. Yang musuh harus kita musuhi, yang teman harus kita baiki. Kalau yang sekarang itu kan yang kawan kita musuhi, yang teman, yang saudara kita musuhi, tapi yang musuh justru kita deketi, kita baiki. Dan ini orang yang sudah zalim seperti ini. Maka tadi dikatakan sebelum ayat ini, fatakuna minal zalimin. Jika kamu tergelincir dari petunjuk Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah, kau boleh silakan. Maka kamu akan menjadi, Mbak Nuriah terima kasih sudah hadir. Maka kamu akan menjadi fatakuna minal zalimin, kamu akan menzalimi diri sendiri. Yang seharusnya jalan yang baik, akidah kamu kokoh dengan lakum dinukum waliyatin, tetapi karena kamu tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mau dengan kata-kata Allah, tidak mengamalkannya, maka kamu minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga maksiat dikira surga, maksiat dikira benar, dan kebenaran dikira kesalahan. Sudah kabur di sini dalam pemahamannya saja. Banyak kan sekarang orang yang sedang mengadakan amar ma'ruf nahi munkar dilarang. Tapi mereka yang mengadakan kesesatan didukung, dijaga, dan pokoknya diberikan fasilitas. Banyak seperti Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak seperti itu, sehingga kita tetap istiqomah mengamalkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap kokoh dalam akidah kita. Walakum, dan bagi kamu fil ardi, walakum bukan kamu ya, walakum dan bagi kalian fil ardi, di bumi ini, mustaqarru, menjadi tempatnya adalah bumi. Dan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan itu, sebelum Nabi Adam hidup di surga itu, memang Allah sudah berfirman akan menciptakan makhluk yang bernama manusia, dan akan dihidupkan di bumi menjadi khalifah atau menjadi wakil atau pemelihara bumi. Itulah namanya khalifah. Dan khalifah ini makhluk yang bergenerasi.
Kalau hanya kata-kata khalifah penguasa bumi saja kan setelah Nabi Adam nggak ada kan akhirnya manusia yang lainnya tidak jadi khalifah kan. Tetapi karena arti daripada khalifah itu adalah regenerasi. Mereka menjadi pemimpin, menjadi wakil, menjadi penguasa di bumi, pemelihara bumi sekaligus nanti akan silih berganti. Dari fase satu para Nabi Adam, kemudian Nabi selanjutnya, kemudian anak-anaknya, fase satu para Nabi, fase para sahabat, fase para tabi'in, fase para a'immatul mujtahidin, tabi'in, a'immatul mujtahidin, kemudian fase kepada umat-umat salafus soleh, kemudian umat-umat yang sekarang. Itu artinya makhluk yang bergenerasi. Dan tempatnya tetap ada di bumi. Jadi dari cerita ini saja perlu diluruskan kan. Banyak yang mengatakan kesalahan Nabi Adam dulu. Coba kalau nggak makan buah anggur itu yang disebut pohon khuldi, pohon keabadian itu, kita pasti tetap di surga. Makanya bahaya pemahaman seperti ini. Sekarang orangnya kritis-kritis dan gimana ya, pemikirannya itu nggak terlalu panjang. Seandainya, kita nggak bisa membayangkan, seandainya Nabi Adam kok masih hidup, akan disalah-salahkan kita umatnya. Padahal kita ini adalah turunan Adam. Pasti akan, sekarang banyak orang kan ya, banyak anak-anak yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya karena tidak tahu bersyukur. Padahal dia sudah dilahirkan, sudah dikasih makan, sudah dibesarkan oleh mereka berdua, tapi mereka malah protes. Mereka protes sampai membunuh, sampai mengusir kepada ayahnya atau ibunya. Mungkin manusia sekarang, untung Nabi Adam itu nggak hidup pada masa sekarang. Kalau masa sekarang masih hidup, pasti banyak yang protes ini mungkin. Kenapa engkau dulu sama Ibu Hawa itu kok makan buah itu, buah anggur yang namanya dijuluki buah khuldi itu? Coba kalau enggak, kita pasti tetap di surga, masih enak, enggak capek-capek kerja. Makanya pemahaman harus diluruskan bahwa sebelum Nabi Adam itu dimasukkan ke surga, Allah memang sudah berkata, sudah berfirman bahwa akan menciptakan manusia yang akan ditempatkan di bumi. Terus mungkin kita nggak boleh menyangka-nyangka, menduga-duga dengan pikiran kita. Kenapa dulu setelah itu nggak langsung ke bumi? Mungkin ya karena itu sebuah proses saja. Kalau kita berpikir seperti ini kan mungkin boleh ya. Untuk menunjukkan kepada malaikat yang dulu ketika Nabi Adam mau diciptakan, Allah sudah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian para malaikat berkata, mereka berkata, ataj'alu fiha. Mengapa engkau akan menjadikan makhluk di dalamnya, di dalam bumi? Mayufsidu fiha wa yasfiku dima, yang mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kacauan. Wa yasfiku dima, dan mereka akan menumpahkan darah antara satu sama lainnya, satu golongan dan yang lainnya. Wa yasfiku dima wa nahnu, dan kami, seandainya kami, kata malaikat, kami yang diturunkan ke sana itu akan berbuat kebaikan. Nusabbihu, akan yang dari dulu sampai sekarang dan akan selalu sampai hari kiamat nanti, nusabbihu akan selalu mentasbihkan, mensucikan namamu wahai Tuhan. Bihamdika, dengan pujian-pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Wa nuqaddisu lak, dan kami akan tetap seperti itu. Tidak ada, saya jamin kalau dalam kata kita sekarang, bahasa kita sekarang, kami jamin kalau kami yang disuruh di muka bumi akan terjadi kebaikan sampai yaumil kiamat. Kata Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamu, dari yang kalian tidak tahu. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian mereka dites
Apa? Kalau mau jadi DPR itu ada tes IQ-nya, tes kejujurannya, tes kecerdasannya, tes ilmunya, tes pendidikannya, tes segalanya. Take on property apa itu? Maka betul saat itu ketika Nabi Adam sudah diciptakan, maka di situ Nabi Adam dites di depan majelis malaikat itu ya. Dan malaikat disuruh hadir. Kata Allah, sebutkan ini semua. Dan itu tidak ada yang bisa menyebutkan. Kemudian malaikat sadar bahwa kami tidak tahu apapun kecuali yang Allah telah ajarkan kepada mereka. Kemudian Nabi Adam disuruh menyebutkan ini benda-benda di sekitarnya itu. Nabi Adam bisa menyebutkannya karena sudah dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa makhluk manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Mari sudah kita ceritakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, lamnya itu lam taukid dan sungguh-sungguh dan benar-benar, qad benar-benar khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, baik-baik penciptaannya. Kalau nanti pada akhirnya tsummaradadnahu asfala safilin, itu terkecualikan bagi orang-orang yang tidak mengikuti panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dibanding makhluk apapun. Tetapi tergantung kepada manusianya. Jika manusia itu tetap memelihara fitrahnya sebagai manusia yang mulia, sebagai ciptaan hamba Allah yang paling mulia dan terhormat, maka dia akan selalu mulia dan terhormat. Sebagaimana kaum Bani Israel itu adalah umat-umat pilihan Allah, tetapi ditentukan oleh sebagaimana Bani Israel itu memelihara dirinya dari kehormatannya, dari kejujurannya. Bukan hanya sekedar Bani Israel. Mereka sampai sekarang kan mengaku bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah, kekasih Allah. Yang menjadi pilihan dan kekasih itu, yang mereka itu tidak menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya. Begitu juga manusia. Jangan mentang-mentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami memang diciptakan sebaik-baik dan sehormat-hormat dan secanggih-canggihnya dan semulia-mulianya penciptaan. Tetapi kemuliaan itu adalah sesuai yang dimuliakan, yang diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada ayat yang lain Allah mengatakan di ayat selanjutnya pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu tsumma radadnahu asfala safilin. Sebagian dari yang dia ciptakan mulia itu akan dikembalikan asfala safilin menjadi bentuk yang terendah-rendahnya. Kata-kata asfal itu adalah yang paling hina. Di mana ada aspal itu diinjak-injak kan? Nggak ada aspal yang nggak diinjak. Dalam raya yang katanya hot mix pun itu jadi injakan orang. Jadi lalu lalang mobil. Kata asfal safilin ini bentuk dari kata-kata perendahan yang terendah. Aduh, mohon maaf, Bang anak majelis, di-mute dulu ya. Oh iya Bang. Jadi ada suara-suara apa itu? Terima kasih. Nanti kalau mau digunakan silahkan dibuka mute-nya. Abu Arfa, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar? Dari mana, Bang Abu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, Pak. Masya Allah. Selamat pagi, Bang gitu kalau. Selamat pagi. Salam kenal juga dari Jember. Oh, iya ya Bang Majelis dari Jember. Salam kenal juga. Kami dari Wonosobo.
Palembangnya di mana, Pak Mamu? Kami di Ogan Ilir, Bang. Oh iya. Kami lanjut ya. Lanjut, siap. Silakan, Bang. Iya. Silakan. Jadi proses saja ya. Nabi Adam ke surga, dimasukkan ke surga itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang diciptakan mulia maka ditempatkan di tempat yang mulia. Seperti itu. Itulah manusia. Kebijaksanaan Allah, maha bijaknya Allah itu tidak pernah zalim. Tidak ada sesuatu yang mulia ditempatkan di tempat yang hina. Jadi Allah maha bijaksana. Allah sudah mengatakan bahwa akan menciptakan Nabi Adam, akan menciptakan manusia yang akan menghuni bumi nanti. Seandainya itu kan. Seandainya Apni Tanjung, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Apni Tanjung? Sumatera Barat. Ah iya, lupa aku ya, Tapi dan tadi kita ketemu di Padang ya, Mbak. Salam sejahtera buat keluarga Mbak. Oke, kita lanjut. Seandainya Adam diciptakan Adam yang sangat terhormat sampai seluruh malaikat disuruh sujud untuk penghormatannya kepada Nabi Adam. Dan ini perlu diterangkan kepada umat-umat lain yang di luar agama Islam. Tuh, dulu malaikat juga disuruh sujud Nabi Adam itu apakah tidak syirik? Nah, ini dikatakan bahwa sujudnya para malaikat itu mengikuti perintah Allah. Dan artinya sujud di situ bukan sujud penyembahan, bukan pengabdian. Kalau kita menyembah Allah itu sujud pengabdian, penyembahan, penghambaan diri kepada Allah. Tetapi malaikat disuruh sujud itu adalah sujud penghormatan. Untuk pembuktian bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam itu makhluk yang sangat mulia. Bil ilmi wal amali, di dalam Al-Hadits, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa qadallallah Bani Adam bil ilmi wal amal. Kalau Nabi Adam memang diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya dan perbuatannya dan amalannya. Kenapa? Karena sudah dijamin orang yang sudah dikasih ilmu pasti beramalnya, berbuatnya dengan ilmunya. Nah, implementasinya sekarang atau korelasinya dengan kehidupan kita sekarang adalah jika kita ingin mulia, maka amalan kita harus menggunakan ilmu. Apa yang disebut ilmu? Ilmu adalah firman Allah. Ilmu dalam agama adalah firman Allah. Dan sabda Rasulullah SAW. Apa bedanya firman Allah dan sabda Rasulullah? Sebenarnya sabda Rasulullah itu pun firman Allah. Cuma firman yang kita kenal itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara yang menafsiri daripada ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah lewat lisan Nabi. Pengejawantahannya. Misalnya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran itu waqtimis sholata, maka dirikanlah sholat. Maka perincian yang lebih rinci, sholat harus wudu dulu, wudunya harus bagaimana, itu lewat lisan Rasulullah. Karena Allah Maha tahu kalau seperinci apapun, seglobal apapun hukum ayat yang di dalam Al-Quran itu belum tentu manusia belum bisa memahaminya, kecuali harus diterangkan dengan cara manusia, yaitu dengan lisan Rasulullah. Ini yang disebut hadis Rasulullah SAW. Jadi manusia kalau mau mulia, semulia yang dicontohkan oleh Nabi Adam, harus beramal, harus berbuat sesuai dengan ilmu. Fadzola Bani Adam bil ilmi wal amal. Allah mengutamakan, mengistimewakan, memuliakan Bani Adam, keturunan Adam itu bil ilmi dengan ilmu, wal amal dan perbuatan. Jadi percuma saja manusia itu diciptakan dengan mulia, dengan derajat tinggi, tetapi kalau dia tidak berilmu, apalagi tidak beramal.
Berilmu pun jika tidak diamalkan tidak akan menjadi mulia. Beramal pun tanpa ilmu tidak ada mulianya. Sama saja dua-duanya itu. Yang berilmu tidak beramal tidak ada gunanya. Yang beramal tanpa ilmu tidak ada gunanya. Yang menjadikan manusia mulia, ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dua. Yang pertama belajar ilmu yang benar, wallahu taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian diamalkan. Bukan ilmu sembarang ilmu. Karena di zaman sekarang itu banyak ilmu subhat. Kelihatannya benar, tapi bukan kebenaran. Banyak kan yang seperti itu? Mohon maaf teman-teman, kaum muslimin muslimat. Sekarang lagi heboh-hebohnya sebuah serial film. Dan film itu sampai saya sendiri penasaran, sebaik apa sih filmnya? Padahal saya biasanya agak malas melihat sinetron atau film seperti itu. Judulnya Bid'ah. Judulnya film itu Bid'ah dari produksi dari ini film Malaysia ini. Sampai para ulama berkomentar, para YouTuber Islam ini mereka berkomentar sehingga menarik hati saya untuk melihatnya. Akhirnya saya melihatnya film namanya Bid'ah. Saya kira dari judulnya Bid'ah itu ya akan berbicara yang seperti itu. Ternyata enggak. Setiap dialognya di film itu Masya Allah, benar-benar Masya Allah. Jadi film-film ini memang tidak sia-sia. Jadi Anda kalau ingin melihat film Bid'ah Malaysia itu, ada seri 1 sampai seri 14 itu. Dan saya perlu 1 hari melihat film itu. Tapi hikmahnya Masya Allah. Agar kita bisa membedakan mana Islam yang benar, mana Islam yang tidak benar. Dan di situ diangkatlah permasalahan seperti itu. Dan dari dialek keduanya itu Masya Allah. Betul-betul Allah memberikan petunjuk pada sutradara dan skenario nya itu. Mudah-mudahan yang menjadi pemeran dalam film itu mendapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah dalam menjalankan agamanya. Dan itu di situ kita dapatkan banyak kerancuan-kerancuan tentang Islam. Sebagaimana menyebar di kalangan kita seperti itu yang terjadi di zaman sekarang. Film itu mewakili daripada nilai Islam yang sebenarnya. Dan di situ anehnya tidak dikatakan inilah yang seperti ini. Enggak. Tapi